Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Syafar Ramadan dengan NIM 2405124121. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS pemrograman berbasis platform yang telah saya buat, yakni membuat website portofolio. Jadi, pada website portofolio saya, ini terdapat 3 halaman. Yang pertama halaman home atau index. Kemudian selanjutnya ada halaman about dan juga halaman project. Dan yang pertama kali akan saya bahas adalah halaman home terlebih dahulu. Baik, langsung saja kita membahas halaman home. Jadi ketika kita masuk ke dalam halaman index.html atau halaman home, kita akan ditampilkan yang pertama ada navbar. Navbar ini digunakan untuk navigasi, berpindah dari satu halaman ke halaman-halaman lainnya. Jika kita klik teks My Portfolio akan langsung diarahkan ke halaman home. Kita juga bisa mengakses halaman home melalui apa ini sebutannya, teks home yang ada di bagian kanan, dan about untuk ke halaman about, dan project untuk menampilkan halaman project. Kemudian selain itu yang ditampilkan juga adalah sebuah slider atau carousel. Nah, slider ini menampilkan foto-foto saya dan secara otomatis akan bergulir secara bergantian menampilkan foto. Kemudian jika diperhatikan juga halaman pada navbar, kata home di sini memiliki warna yang berbeda dengan about dan projects. Ini digunakan untuk menandakan bahwa kita sedang berada di halaman home, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lanjut scroll ke bawah. Selanjutnya akan ditampilkan beberapa foto dari saya, dan juga ada nama saya beserta Universitas Negeri Surabaya, yakni tempat saya berkuliah saat ini. Kemudian jika kita scroll lagi ke bawah, akan ditemukan about me. Ini penjelasan singkat terkait siapa itu saya dan disertai dengan foto saya di sampingnya. Kemudian jika kita klik about me, kata about me di sini akan diarahkan ke halaman about, yang mana penjelasan di sana akan lebih lengkap. Dan juga ada yang paling bawah ada recent project. Recent project ini apa? Ini menampilkan project saya seperti itu yang pernah saya buat sebelum-sebelumnya. Oke. Dan jika kita scroll lagi masih ada footer sebetulnya. Nah, footer ini apa? Footer ini digunakan untuk menampilkan beberapa akun yang saya miliki. Baik itu misalnya ada LinkedIn, GitHub, dan juga akun Instagram yang masuk dalam kategori sosial atau sosial media saya. Kemudian ada kontak yang berupa WhatsApp dan juga email. Email ini akan saya arahkan ke email UNESA saya ya. Kemudian ada lainnya. Nah, lainnya ini apa? Lainnya ini adalah CV. Jika kita klik maka akan tampil CV yang saya miliki, yakni CV ATS ya, yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Akan ditampilkan CV ATS. Dan juga semuanya yang ada di sini akan ditampilkan di halaman yang berbeda. Jadi tidak secara otomatis menutup website yang kita sedang buka atau website portofolio saya. Lanjut, kita akan masuk ke codingan halaman indeks. Halaman indeks di sini. Jadi untuk title-nya ini saya menggunakan home garis di tengah, kemudian Ali Syafar Ramadan. Kemudian ada script cdn.tailwindcss.com. Nah, ini apa? Ini adalah script CDN yang digunakan untuk mengakses kelas-kelas yang ada di Tailwind CSS. Ya, jadi untuk
tugas kali ini saya menggunakan framework CSS-nya yaitu Tailwind CSS, dan juga saya menggunakan beberapa template desain yang berasal dari Flowbyte. Nah, jadi ini untuk nav saya, dan juga untuk nav ini tadi bisa kita lihat untuk halaman home ini memiliki kelas yang sedikit berbeda dengan halaman-halaman lainnya. Ini sebenarnya terlalu banyak kelas yang sebenarnya tidak saya gunakan, seperti kelas untuk membuat website yang responsif, dan juga kelas untuk membuat dark mode, tapi belum saya hapus. Jadi kita akan langsung ke intinya saja, bahwa untuk defaultnya ini menggunakan text green 300, yang mana ini akan menggunakan warna hijau ya untuk tulisan home. Sedangkan untuk about dan juga projects ini menggunakan text white, alias teksnya berwarna putih seperti itu. Dan ini aref menuju ke halaman-halaman yang lainnya seperti itu. Lanjut ke section yang pertama, yang artinya ini adalah carousel, yang mana ini adalah template dari Flowbyte, namun saya hapus untuk button-buttonnya atau tombol untuk berpindah gambar. Biasanya kan ada carousel yang berpindah gambar itu sesuai keinginan dari pengunjung website. Nah, ini saya buat untuk berpindahnya itu secara otomatis. Jadi pengguna tidak perlu memusingkan berpindah-pindah gambar. Jadi akan berpindah-pindah secara otomatis tanpa perlu diklik buttonnya kalau mau melihat gambar yang lainnya. Kemudian ada section yang selanjutnya, yakni nama saya dan juga asal universitas. Dan dapat dilihat ya, untuk di section yang kedua ini saya menggunakan flex, yang artinya saya mengatur dua buah div di bawahnya, yakni div untuk penjelasan saya dan div untuk peletakan gambar. Ini dalam display flex. Dan di dalamnya ini ada display flag lagi untuk mengatur posisinya agar ada di tengah gitu ya untuk teks-teks ini. Begitu juga dengan gambar yang ditampilkan. Kemudian untuk section yang selanjutnya, yakni about me. Pada section about me ini juga saya bagi menggunakan flex, dan yang ditampilkan adalah foto saya dan juga penjelasan singkat mengenai siapa saya. Dan untuk judulnya saya berikan tag A yang digunakan untuk berpindah halaman, dan akan dipindah ke halaman about jika diklik. Lanjut ke section yang selanjutnya, yakni adalah recent project, yang mana jika diklik juga akan mengarahkan kita ke halaman project. Dan gambar yang saya tampilkan ini adalah gambar salah satu project saya, seperti itu. Ini saya beri nama ekiplus.jpg karena masih statik ya, jadi data-datanya saya langsung deklarasikan di src. Dan juga ada function on click. Nah, function on click ini digunakan untuk apa? Function on click ini digunakan untuk menampilkan gambar dalam sebuah pop-up seperti itu. Jadi jika kita klik salah satu gambar yang ada di website saya, website portofolio ini, maka gambar tersebut akan ditampilkan di dalam sebuah pop-up. Dan untuk desain dari pop-up-nya seperti apa, yaitu ada di main modal ini. Main modal ini adalah template Flowbyte untuk membuat sebuah modal atau membuat sebuah pop-up seperti itu. Pop-up image. Jadi ini untuk main modalnya. ID progress modal. Kemudian ini ada hidden kelasnya. Kelasnya hidden artinya tidak ditampilkan untuk defaultnya, tapi akan ditampilkan menggunakan JavaScript nantinya.
dan akan saya jelaskan ketika sudah sampai ke sesi penjelasan main.js. Oke, kita lanjut dulu. Untuk footernya saya atur dengan grid ya untuk tiap barisnya, karena ada 4 baris untuk 4 buah kolom ya, mohon maaf. 4 buah kolom untuk yang ada di dalam footernya, yakni MD grid calls 4. MD ini digunakan untuk device medium ya, artinya CSS yang ditampilkan kepada device yang medium. Medium ini kalau tidak salah adalah tampilan dari laptop sampai ke atasnya. Ke atasnya ini dalam artian yang lebih tinggi, seperti lebih besar, seperti misalnya PC atau mungkin monitor yang lebih besar dan lain sebagainya. Dan jika di bawahnya MD itu digunakan untuk ditampilkan ke layar-layar yang lebih kecil, misalnya layar pada tablet atau layar pada smartphone, seperti itu. Tapi ini tidak digunakan karena kita hanya akan menampilkan ini di dalam MD ke atas saja atau menggunakan laptop, seperti itu. Kemudian ini ada social. Social ini merupakan kategorinya, artinya sosial media saya. Kemudian ada div untuk menyimpan kontak, yaitu WhatsApp dan juga email. Kemudian ada div lainnya untuk menyimpan CV saya. Dan kemudian di sini ada script main.js. Kenapa ditaruh di bawah? Karena begitulah, untuk menggunakan JavaScript secara eksternal, baiknya diletakkan di bagian bawah sebelum body, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya, ini halaman about. Saya akan lanjut ke halaman about. Sebelum itu saya akan tampilkan secara sekilas halaman about. Penjelasan saya yang ada di halaman home sebelumnya saya letakkan di awal halaman about. Kemudian jika kita scroll ke bawah, akan menampilkan bagaimana saya bisa sampai di sini, atau bisa berada di titik ini, bisa berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Mengapa saya memilih teknik informatika? Kemudian ada work experience atau menjelaskan tentang pengalaman kerja yang saya miliki. Dan juga ada salah satu foto dari foto pengalaman magang saya dulu ketika semasa SMK. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, untuk gambar bisa ditampilkan dalam bentuk pop-up seperti ini dengan cara melakukan klik seperti itu. Kemudian jika lanjut ke bawah ada organizational experience atau pengalaman organisasi yang saya punya. Jabatan apa saja yang pernah saya miliki dalam suatu organisasi, seperti itu. Selanjutnya saya menampilkan tentang skill yang saya miliki. Jadi apa yang bisa saya lakukan di saat saya membuat portofolio ini, seperti itu. Seperti ini ada bahasa pemrograman, atau mungkin tidak semua bahasa pemrograman, tapi yang berkaitan dengan pemrograman, seperti itu. Kemudian ada juga bahasa dan juga skill-skill lainnya yang juga relevan di dunia kerja, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke halaman yang berikutnya, yakni halaman projects. Tapi sebelum kita lanjut ke halaman projects, saya akan menjelaskan secara sekilas tentang kode-kode yang ada di halaman about. Jadi untuk kode yang ada di halaman about ini simple ya, sama seperti sebelumnya. Saya membagi sebagian besar section yang saya miliki menggunakan flex. Dan saya menggunakan width untuk menentukan seberapa besar sebuah div yang ada di dalamnya. Ini width 1/4 untuk menyimpan gambar, artinya gambar yang ditampilkan hanya akan memakan 25% dari lebar div flex tersebut.
Sedangkan untuk teksnya itu memakan setengah dari uh, width dari section yang ada di atasnya, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak buat setengah-setengah? Karena kalau dibuat setengah-setengah ini akan cenderung terlalu dekat ya, terlalu menempel. Dan juga saya juga tidak membutuhkan ukurannya itu sama rata karena saya ingin menampilkan gambarnya itu lebih kecil daripada deskripsi yang saya miliki, seperti itu. Kemudian ini selanjutnya masih sama formatnya, namun saya tukar untuk gambarnya berada setelah deskripsi agar yang gambarnya ada di kanan dan juga deskripsinya ada di kiri. Jadi saya buat secara bergantian seperti itu. Yang pertama itu ada gambar dulu baru deskripsi. Yang kedua ada deskripsi dulu baru gambar. Itu kalau dilihat dari kiri seperti itu. Kemudian kita akan lanjut. Ini ada pengalaman kerja saya ya. Kemudian lanjut ke section yang berikutnya. Ini adalah pengalaman organisasi saya. Untuk desainnya kurang lebih masih sama. Kemudian ini ada skill-skill yang saya miliki. Dan paling bawah juga ada modal ya. Sama seperti pada index.html. Karena apa? Karena setahu saya kita tidak bisa meletakkan modal, footer, dan juga nav ini sebagai komponen kalau hanya menggunakan JavaScript biasa, seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke project.html. Saya akan tampilkan terlebih dahulu project.html-nya. Dan untuk project.html yang pertama akan menampilkan yang serupa dengan halaman home. Jadi menampilkan salah satu project saya, yakni Eki Plus yang pernah saya buat sebelumnya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, maka yang akan ditampilkan adalah halaman project-project saya yang lainnya. Jadi tidak cuma satu. Dan ini saya simpan dalam bentuk card seperti itu. Dan ini kan gambarnya kecil-kecil ya, tidak bisa dilihat secara jelas. Nah, ini solusi dari gambar yang kecil ini akan saya tampilkan menggunakan pop-up yang tadi. Jadi pengguna atau pengunjung dapat melihat gambarnya dengan lebih jelas, seperti itu. Saya menampilkan ada 4 project. Yang pertama ada Sigma, yakni project akhir untuk pemrograman berbasis objek saya. Kemudian ada Eki Plus, yakni tugas akhir dari SMK saya. Dan juga ada City Management Simulator. Ini adalah project akhir dari tugas pemrograman dasar dan ini dikerjakan secara berkelompok. Kemudian untuk Blind.js, ini adalah project akhir untuk mata kuliah struktur data saya. Dan untuk Sigma dan City Management Simulator ini saya kerjakan secara berkelompok seperti itu. Tapi kita tidak akan membahas itu di sini. Kita akan lanjut membahas tentang main.js-nya atau JavaScript yang saya gunakan dalam website saya seperti itu. Jadi yang pertama ada urutan. Nah, urutan ini digunakan untuk apa? Nantinya akan digunakan pada function ganti gambar yang itu berfungsi untuk mengganti gambar yang ada pada modal halaman home. Pada carousel halaman home, mohon maaf. Kemudian toggle modal ini juga digunakan untuk menutup pop-up ya. Membuka dan menutup pop-up yang saya miliki. Seperti yang tadinya menampilkan gambar itu, jika ingin menutupnya, nah ini menggunakan toggle modal ini untuk kondisinya. Jadi untuk urutan defaultnya adalah 1 karena saya menampilkan gambar yang pertama. Kemudian untuk toggle modal defaultnya adalah false, artinya gambarnya tidak ditampilkan ya. Tidak ada gambar yang ditampilkan di awal. Jadi
defaultnya modalnya tertutup ya. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang function ganti gambar. Nah, pada function ganti gambar ini baru masuk ke functionnya langsung urutannya ditambah. Urutan plus plus yang artinya urutan plus 1. Jadi yang misalnya sebelumnya 1 menjadi 2 gitu. Kemudian akan dilakukan pengecekan. Ya, ini next komponen untuk menyimpan komponen yang akan ditampilkan selanjutnya. Dan ini menggunakan document.query selector, carousel item, kemudian ada lambang dolar, kemudian di dalamnya ada kurung kurawal dan juga berisikan variabel urutan. Yang artinya urutan yang telah ditambahkan tadi diletakkan ke dalam carousel item. Nah, carousel item ini apa? Ini adalah salah satu variabel yang ada di dalam carouselnya. Nah, ini itu sebetulnya digunakan untuk JavaScript milik Flowbyte. Jadi Flowbyte ini selain menyajikan template-template desain berbasis Tailwind juga memiliki JavaScript-nya sendiri. Namun untuk tugas UTS saya akan menggunakan JavaScript yang saya buat sendiri seperti itu. Dan carousel item ini salah satu, mungkin anggap saja ini adalah salah satu properti yang dimiliki tag div ini yang digunakan untuk menyimpan gambar. Jadi bisa dilihat di dalam tag div ini ada tag image yang ini menyajikan salah satu gambar. Carousel item 1 berarti untuk menyimpan gambar pertama. Kemudian carousel item 2 ini untuk gambar kedua, carousel item 3 untuk gambar ketiga. Dan jika misalnya saya ingin menambah lagi sampai 4, maka ini carousel itemnya juga akan diubah menjadi 4 seperti itu. Kita akan lanjut ke current component. Ini adalah kode yang sama seperti baris sebelumnya, namun pada current component urutannya di min 1 karena kita menyimpan data komponen yang sedang ditampilkan. Dan tadi sebelumnya urutannya telah dijumlahkan, maka harus dikurangi 1 dulu. Oke, kita akan lanjut ke dalam baris berikutnya, yaitu ada first component. First component ini menyimpan apa? Menyimpan komponen atau ya menyimpan komponen yang pertama atau mungkin item carousel yang pertama. Seperti itu. Dapat kita lihat kalau ini tidak saya buat secara dinamis ya. Kalau ini kan mungkin menyesuaikan berapa urutannya. Sedangkan kalau first component ini langsung carousel item sama dengan 1. Yang artinya ini pasti mengarah ke komponen yang pertama seperti itu. Nah, ini untuk kondisi. Nah, kondisi yang pertama. Kondisi yang pertama, if next component tidak sama dengan 0. Nah, kenapa kita melakukan pengecekan ini? Karena jika misalnya kita memiliki urutan 4, padahal kita hanya memiliki 3 komponen. Nah, next komponen ini akan menjadi 0. Dan jika misalnya 0, yang ada di dalam if ini tidak akan dijalankan. Sedangkan jika tidak 0, maka akan dilanjutkan. Next komponen class list, remove, translate, expul. Ini untuk menghapus salah satu kelas yang ada di dalam komponennya. Kemudian ada add event listener. Ini digunakan untuk menunggu transisinya selesai karena ini transition end gitu. Transition end artinya menunggu transisi dari translate expul-nya selesai, baru yang ada di dalam function handler-nya ini akan dijalankan seperti itu. Dan yang akan dijalankan adalah current component class list add translate expul. Ini current komponennya. Jadi digunakan untuk menggeser komponen yang sudah ditampilkan sebelumnya agar keluar dari area seperti itu.
Jadi defaultnya untuk komponen selain yang first component itu memiliki translate expul. Jadi memang tidak ada di halaman utamanya. Jadi memang posisinya sedikit bergeser keluar. Sedangkan yang memiliki yang tampil hanya yang pertama saja. Namun nanti akan digeser karena ada fungsi ini, yang mana akan menukar posisi halaman saat ini dengan komponen saat ini dengan komponen selanjutnya, seperti itu. Kemudian remove event listener untuk menghentikan event listener-nya, jadi agar tidak berlanjut, seperti itu. Kemudian untuk kondisi else, yang artinya jika next komponen sama dengan 0 atau komponennya itu tidak ada. Bagaimana jika komponennya tidak ada? Misalnya seperti saya pada indeks HTML ini tidak memiliki carousel item sama dengan 4. Misalnya karena urutannya ditambahkan, ini next komponen jadi mencari komponen dengan atribut carousel item sama dengan 4. Sedangkan tidak ada, maka langsung dikembalikan lagi ke komponen yang pertama. Seperti itu. Nah, komponen yang pertama ini, yang pertama di remove untuk translate expul-nya, artinya mengembalikan si komponen pertama ini ke dalam halaman. Kemudian setelah transisinya selesai, akan memindahkan komponen yang saat ini itu keluar dari halaman dengan menambahkan translate expul ke dalam class list-nya. Kenapa yang diubah-ubah adalah class list-nya? Karena dalam Tailwind CSS ini mengatur CSS-nya itu secara inline seperti itu ya, jadi semantik. Jadi misalnya kita ingin menambahkan kelas baru, menambahkan style baru, itu ya tinggal memanggil salah satu kelasnya. Jadi jika kita ingin menghilangkan suatu style tertentu, maka tinggal dihilangkan untuk kelasnya, atau jika ingin menambahkan style baru, maka untuk menambah kelasnya, seperti itu. Kemudian saya akan lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, ini kan sudah diubah ya ke 1 first component. Ini kan artinya komponen yang pertama itu sudah kembali ke dalam halaman. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengubah variabel urutan. Variabel urutannya kita ubah jadi 1 lagi, karena komponennya dikembalikan ke komponen yang pertama. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut membahas function yang berikutnya. Function yang berikutnya adalah toggle pop-up. Toggle pop-up ini adalah function kondisi untuk mengubah apakah si modalnya itu terbuka atau tertutup. Modal itu pop-up ya. Jadi yang pertama di dalam function ada toggle modal sama dengan tanda seru toggle modal. Ini artinya apa? Artinya ini adalah negasi dari toggle modal itu sendiri. Jika misalnya toggle modalnya sedang kondisinya true, maka akan diubah menjadi false. Jika kondisinya false, akan diubah menjadi true. Nah, jika kondisi modal sama dengan true, maka dokumen get element by ID progress modal, atau kita memanggil modal yang disembunyikan sebelumnya, dan juga kita tambahkan class list.remove hidden. Artinya kita menambahkan modal tersebut ke dalam halaman utama. Jadi modalnya tidak lagi tersembunyi. Hidden itu artinya tersembunyi. Kemudian jika kondisinya false, artinya toggle modal sama dengan false, maka kita akan menambahkan kelas hidden, yang artinya itu menyembunyikan pop-up yang dimiliki oleh halaman tersebut. Dan ini untuk ganti gambar tadi sudah dijelaskan ya. Ini berada di tiap-tiap image yang ada di dalam halaman website. Sedangkan toggle pop-up ini digunakan di dalam satu bagian, yaitu pada modalnya itu sendiri.
Jadi misalnya di on click toggle pop up. Nah, di sini on click sama dengan toggle pop up. Kenapa diletakkan di sini? Karena ini artinya ketika div ini ditekan, modal akan otomatis tertutup. Nah, kenapa diletakkan di div ini? Karena ini adalah div yang mana itu bukan bagian dari kontainer dari gambar tersebut. Itu hanya div untuk menutupi halaman utama dari website. Seperti kita lihat ada kelas big black, big opacity 50 yang artinya ada backgroundnya warna hitam dan juga opasitas itu atau transparansi dari backgroundnya itu 50%. Setelah itu kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya, yakni function klik gambar. Function klik gambar ini digunakan untuk apa? Digunakan ketika kita melakukan klik ke dalam suatu gambar. Tadi sepertinya saya menjelaskan fungsi ganti gambar. Kalau ganti gambar ini tadi kan digunakan untuk merubah merubah gambar secara otomatis, gambar yang ada pada carousel. Sedangkan kalau klik gambar ini fungsi yang digunakan ketika gambar akan dibuka. Jadi untuk ganti gambar ini diletakkan di semua gambar yang ini tidak diletakkan di halaman HTML kalau yang ini. Sedangkan yang diletakkan di tiap-tiap tag image itu adalah yang klik gambar. Mohon maaf tadi saya sempat salah menjelaskannya ya. Oke, kita lanjut. Di dalam function klik gambar ini ada toggle pop up. Artinya ini memanggil fungsi yang kita buat sebelumnya, yakni toggle pop up. Toggle pop up ini kita ambil ke sini untuk apa? Untuk merubah kondisi toggle modalnya yang sebelumnya false menjadi true. Seperti itu. Kemudian selain mengambil toggle pop up, ini juga mengambil gambar.src. Artinya mengambil link dari gambar yang diklik. Dapat kita lihat ya, kalau yang fungsi-fungsi lain ini tidak memiliki parameter sama sekali, sedangkan untuk fungsi klik gambar ini ada satu parameter, yaitu parameter gambar. Dan jika kita lihat ke dalam salah satu tag image yang dimiliki, sebagai contoh ini ada on click, klik gambar, kemudian ada parameter this di dalamnya. Parameter yang diberikan adalah tidak lain dan tidak bukan adalah tag image ini sendiri. Jadi this ini digunakan untuk mengambil tag image. Dan jika kita melakukan mengambil tag image tersebut dan menyimpannya dalam variabel gambar atau parameter gambar ini, kita bisa mendapatkan link dari gambar yang akan ditampilkan. Sehingga kita dapat menampilkan ulang di dalam modal atau di dalam pop-up seperti itu. Seperti ini. Document.getElementById modal image.src, yang artinya ini mencari dulu modal image ini ada di mana. ID modal image ini seharusnya ada di dalam modal. Bisa kita lihat image ini ada di dalam tag modal ya, di dalam div modal. Kemudian ada di dalam img src-nya, defaultnya ini tidak menampilkan gambar sama sekali ya. Kemudian ada ID modal image, yang artinya ini akan digunakan untuk menampilkan gambar yang sebelumnya diklik. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada ganti gambar, artinya kita memanggil fungsi ganti gambar itu sekali. Kemudian ada set interval. Ini digunakan untuk apa? Nah, set interval ini digunakan untuk memanggil fungsi secara berulang kali dengan delay itu 5000 milisecond atau 5 detik sekali. Jadi fungsi ganti gambar ini akan dipanggil setiap 5 detik sekali berkat set interval. Itulah mengapa gambarnya dapat berubah secara otomatis tanpa
dilakukan klik oleh user. Jadi yang melakukan pergantiannya langsung dari JavaScript-nya seperti itu. Dan itu saja yang bisa saya jelaskan dari proyek sederhana saya, yakni portofolio diri untuk menyelesaikan UTS pemrograman berbasis platform. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.